ya. Mana ya Samuel? Samuel. Juga belum ada Demas dan Mas Ayu. Ya, Katarina juga belum ya. Nah, kita tunggu sebentar ya. Mainnya kuat tajam tuh. Nanti mau potongkan ya. Halo Meme, ada Iya. Samuel mana ya? Good morning Samuel. Halo Meme, good morning juga. Oh, Samuel masih minum susu. Belum habis susunya Samuel? Tiffany sudah minum susu? Sudah? Sudah belum? Belum. Oh, belum. Katanya belum kan? Iya, memang belum. Karena susunya kok kasih habis. Iya. Doraemon itu loh. Iya. Susunya habis, dihabisin Koko. Aduh, ya nanti Tiffany minum susu yang punya Tiffany sendiri ya. Oke, yuk kita tunggu mana teman-teman kita yang lain. Kok belum datang ya? Yuk, kita tunggu sebentar. Aku sudah WA. Selamat pagi, Tiffany. Selamat pagi, Miss Nia. Selamat pagi, Miss Nia. Iya, wah, luar biasa. Tiffany sudah siap belajar hari ini. Selamat pagi buat Samuel. Ayo Samuel, ayo dulu. Biar lagi nenek. Pagi. Ambil lipat kakinya. Oke, kita tunggu teman yang lain ya. Siapa ini? Oh, Demas. Demas hari ini izin dia karena tidak ada yang mendampingi. Berarti kita tunggu Katarina sama Mas Ayu ya. Ntar misi panggil Katarina. Katarina, mana Katarina ya? Tuh. Wow. Wow. Ya, sudah duduk yang betul. Oke. Ya, Ini mana? sambil menunggu teman-teman yang lain, karena sudah jam 8, kita mulai saja ya. Oke, Miss Nia, kita mulai. Yuk kita mulai. Selamat Ini emangnya ini yang suruh juga. Selamat pagi Samuel sama Meme. Oke, sudah. Sambil menunggu Katarina dan Mas Ayu, Samuel sama Tiffany dan Misri dan Miss Nia, kita nyanyi saja dulu ya. Emangnya ini tajam. Enak supaya bergerak. Emangnya suka tajam. Kita berdiri. Dan tajam. Suaranya Miss Nia kurang jelas. Oh kurang jelas. Nah, ini juga tajam. Pak, apa kejauhannya? Sudah full. Belum kedengaran, Miss. Belum kedengaran. Oke, sudah Pak? Oh ya, sudah gini bagus. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi Mas Ayu. Oke, yuk. Kita nyanyi KAFIH. Tidak bisa mana-mana sayang kepada teman. Seperti kasih,
Seperti hati Yesus. Ya, ya, ya. Ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Tidak jadi kenangan, malam jadi impian. Kita semakin mengenal lagi. Ya, ya, ya. Ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Tidak jadi kenangan, malam jadi impian. Kita semakin mengenal. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yesus sayang semua, Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Silakan duduk. Wah, sama lagi ya. Oke, nggak apa. Kita berdoa dulu ya. Tiffany sama Mas Ayu. Yo, Tiffany mau pimpin doa? Mau pimpin doa lagi? Mau? Siap? Berdoa, berdoa. Oke. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Oke. Tiffany mau pimpin doa? Yang lagi jelek. Belum? Oke. Mau pimpin doa? Oh, ya udah, enggak apa-apa, Miss nih aja dulu. Mana sih? Apa? Miss-nya enggak dengar, Nak? Mau? Hebat loh, kemarin Tiffany sudah pimpin doa. Hebat sekali, dapat bintang dari Miss Ri. Wah, dapat 2 jempol dari Miss Nia. Mau pimpin doa? Oke, yaudah yuk Miss Nia pimpin doa ya. Udah. Yuk, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Sehingga kami Sehingga kami bisa belajar lagi. bisa belajar lagi. Tuhan, Tuhan, pimpin kami pimpin kami selama belajar selama belajar hari ini. supaya kami Menjadi menjadi anak hebat, anak hebat, anak yang taat, anak yang taat, anak yang tertib. anak yang tertib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, tepuk tangan dulu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ulang sekali lagi supaya lebih semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke.
Nah, sebelum belajar, Miss Nia mau cerita dulu. Teng teng. Wah, Miss Nia punya sayur. Sayur apa ini? Sayur wortel. Nah, semester lalu kita sudah belajar tentang sayuran, lauk pauk maupun buah-buahan. Nah, hari ini Miss Nia mau bercerita dengan sayur-sayur dan buah-buahan dan lauk pauk ini. Nah, ada juga brokoli, ada wortel. Nah, kira-kira mau diapakan ya sayur ini? Dah, tahu tidak anak-anak? Pagi itu mamanya Tiwi mau masak sayur. Sayur brokoli dan sayur wortel. Nah, ternyata bukan hanya sayur saja yang mau dimasak. Ada lagi. Ada tempe. Wah, tempenya mau digoreng sama mamanya Tiwi. Wah, pasti Tiwi suka sama tempe goreng ini. Wah, mamanya bilang, aku mau masak tempe kesukaan Tiwi. Terus ada lagi. Wah, ada tahu juga. Mamanya udah siapkan tahu. Siapkan tempe. Wah, udah siap dipotong. Udah dipotong sebagian ya. Wah, ada daging ayam juga mau digoreng. Wah, ternyata masakan Mama Tiwi banyak sekali. Ada ayam juga mau digoreng. Terus ada tahu juga mau digoreng. Wah, banyak sekali. Ada tempe juga mau digoreng. Wah, banyak. Terus ada sayur, wortel, dan brokoli. Wah, banyak masakan mamanya Tiwi. Terus mamanya Tiwi masak, potong. Setelah dipotong, siap dimasak. Nah, Tiwinya teriak-teriak di kamar. Mama. Masakannya sudah masak belum? Tiwi sudah lapar. Mama. Bilang gitu kan. Sabar Tiwi, Mama lagi masak sayur. Mamanya bilang gitu, sabar ya. Mama lagi masak sayur, bilang gitu kan. Mama, Tiwi lo sudah lapar, dia bilang gitu kan. Iya, sebentar lagi matang sayurnya, bilang gitu kan. Wah, setelah masak sayur, terus goreng tempe lagi mamanya. Tiwinya teriak lagi dari kamar, Mama. Sudah masak belum sayurnya? Tiwi sudah lapar loh, Ma, dia bilang gitu kan. Sebentar lagi Tiwi, dia bilang, iya Mama ini masaknya lama sekali. Tiwi sudah lapar, dia bilang gitu kan. Iya sebentar lagi. Wah, mamanya langsung cepat-cepat masak wortelnya, goreng wortelnya. Terus cepat-cepat juga goreng tahunya. Wah, cepat-cepat potong ayamnya, bumbuin ayamnya dan digoreng. Nah, selesai semuanya. Akhirnya ditaruh semuanya di atas meja. Wah, semuanya masakan mama yang dimasak itu enak sekali. Tapi Tiwi marah-marah sama mamanya. Mama ini masaknya lama sekali, aku sudah lapar. Dia bilang gitu. Wih, akhirnya dia tidak mau makan, jadi ngambek. Wah, akhirnya jadi perutnya makin kelaparan. Karena apa? Dia marah-marah, ngambek, akhirnya tidak mau makan, jadi makin lapar. Wah, padahal mamanya sudah masak yang banyak dan enak sekali. Nah, anak-anak, boleh nggak marah-marah seperti Tiwi? Tidak boleh. Boleh diingatkan mamanya, Ma, udah masak belum? Nah, tapi kalau marah-marah, mama lagi sibuk kerja, wah kasihan mamanya nanti di dapur. Bisa-bisa tangan mama kena minyak saat goreng tempe atau goreng ayam ya. Jadi belajar sabar menunggu mama masak sampai masakannya selesai dan masakan yang dimasak itu jadi mantap. Jadi anak pun menikmatinya jadi enak. Wah, tidak boleh seperti Tiwi tadi. Saat dia lapar, dia teriak-teriak di kamar, marah-marah sama mama. Akhirnya ngambek lagi. Wah, jadi dari cerita Miss Nia ini, kita belajar sabar. Tidak boleh seperti Tiwi ya. Nah, pasti anak-anak playgroup 1 semuanya hebat-hebat. Yuk, kita ucapkan dulu ayat firman Tuhan. Pakai gerakan ya, ikuti Miss Nia.
Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Yuk anak-anak ikuti Miss Nia ya. Boleh dibuka suaranya supaya Miss Nia bisa mendengar suara anak-anak ya. Tiffany boleh dibuka suaranya. Kita ucapkan ayat firman Tuhan. Samuel juga boleh dibuka suaranya Samuel. Mas Ayu juga. Wah, Katarina sudah mulai bergabung. Selamat pagi Katarina. Senyumnya manis. Senang deh bisnis sama Miss Ringarja bersuka cita ya. Oke. Boleh dibuka suaranya Katarina. Kita mau ucapkan ayat firman Tuhan. Miss Nia tadi baru selesai cerita singkat ya. Ayo Mas Ayu sama Tiffany buka. Tiffany buka yuk. Oke, yuk sama-sama kita ucapkan ayat firman Tuhannya ya. Ikuti gerakan Miss Nia. Oh, Miss Nia berdiri saja biar kelihatan ya. Oke. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Terima kasih yang sudah mengikuti. Sekali lagi ya, supaya lebih hafal, supaya anak playgroup 1 menjadi anak yang sabar, menjadi anak hebat. Yuk kita ulang lagi. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu Seorang terhadap yang lain. terhadap yang lain. Oke, terima kasih. Hebat. Makin jadi anak hebat. Oke, cerita misteri ya. Oke, tadi kita sudah mendengar cerita dari Miss Nia. Ceritanya tentang Tiwi yang harus belajar menjadi anak yang sabar. Nah, siapa di sini seperti Tiwi tadi? Dia itu nggak sabar, akhirnya marah-marah. Padahal lagu tadi, lagu KASIH, bilang apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Nah, ya, anak playgroup 1 harus belajar sabar seperti Tiwi, ya. Tidak marah-marah, mau sabar. Seperti tadi contohnya, Tiwi harus belajar sabar menunggu mama selesai masak. Oke? Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini dari renungan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Nia. Nah, oke, sekarang Miss Ri mau ajak anak-anak sama seperti kemarin, yuk kita belajar greetings ya. Kita belajar mengucapkan salam dalam bahasa Inggris. Semuanya anak-anak hebat. Miss Ri siap-siap Miss Nia bantu anak-anak menjawab. Lakukan ya. Good morning kids. Good morning, teacher. How are you today? Oh, kalau bisa dibuka aja kayaknya punya mereka nih sih. Enggak usah. How are you today? How are you today? I'm fine, thank you. And how are you? I'm fine too, thank you. Oke, ulang lagi ya. Miss Nia, suaranya nggak
nggak kedengeran. Oke, ulang ya. Kita ulang. Good morning, kids. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. And how are you? I'm fine too. Thank you. Oke. Nah, ya. Diingat ya sayang ya. Tiffany, Samuel, Katarina, Mas Ayu ya. Nanti di TKA pasti misternya juga mengajarkan mengucapkan salam dalam bahasa Inggris. Ya, sekarang kalian sudah besar, sudah mau TKA. Oke. Nah, Misri juga tadi sudah menjawab. Misri kabarnya baik-baik saja. Nah, sekarang Misri mau tanya dalam bahasa Indonesia. Playgroup 1, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kemarin kita sudah belajar apa ya? Kemarin kita sudah belajar Tuhan menciptakan banyak sekali binatang. Ada binatang di darat. Apa saja ya binatang di darat ya? Coba Misri mau dengar, boleh dibuka dulu suaranya biar bisa menjawab Misri. Katarina suaranya bisa dibuka? Iya. Juga. Apa Tiffany? Singa. Singa. Ya, binatang di darat ada singa. Ada apa lagi kemarin Misri cerita? Binatang di darat. Apa ya Katarina ya? Yang berjalan di darat apalagi ya? Ada singa, ada apa lagi? Kucing. Kucing. Apa lagi? Samuel, ayo ikut jawab. Katarina. Ada singa, ada kucing. Apa lagi Katarina? Kelinci. Kelinci, ya. Apa lagi Katarina? Tiffany boleh jawab juga. Apa? Samuel juga. Mana Samuel? Suaranya. Ya. Kelinci. Apa sayang? Kupu. Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu juga di darat. Ya. Apa lagi? Apa? Mana? Nah, Burung. oh ya, burung. Ya, burung juga di darat. Nah, itu binatang di darat yang Tuhan ciptakan. Ternyata tadi juga sudah disebutkan sama Tiffany, sama Katarina. Binatang darat yang bisa terbang. Tadi sudah dibilang ada kupu-kupu, ada burung. Apalagi ya, binatang di darat yang bisa terbang. Ayam. Ayam. Wah, iya boleh. Ayam terbang juga ada sayapnya. Apalagi? Lebah, ya. Apa lagi? Ada lebah. Apa saya? Kambing itu apa? Apa? Apa kata? Apa? Tadi yang cuma banyak kambing. Kambing. Kambing di darat tapi nggak punya sayap. Yang punya sayap apa? Burung, iya. Jawabnya jangan teriak-teriak. Nanti jadi bingung dengernya ya. Oke. Selain kupu-kupu, burung, lebah, ayam, apalagi yang punya sayap yang bisa terbang ya? Apa? Apa? Oh, nyamuk. Nyamuk, iya. Oh. Udah, nggak punya sayap. Apa Samuel? Mana? Apa sayang? Ayam. Iya. Ayam apa? Ayam. Ayam. Jaku. Burung bangau.
iya, bangau, capung, apalagi? Banyak ya ciptaan Tuhan. Yang malam-malam terbangnya suka apa ya, ingat nggak? Lain kan bisa terbang. Yang mana sih yang bu? Yang malam-malam keluarnya Tolong. kelelawar. Wah, kelelawar juga bisa terbang, dia keluarnya malam-malam. Nah, sekarang Misri mau tanya, binatang yang hidup di air diciptakan Tuhan apa saja? Di dalam air hidupnya. Ada yang di dalam laut, ada yang di dalam sungai, ada yang di dalam kolam, ada yang di dalam danau. Nah, apa aja ya binatang yang hidupnya di dalam air ciptaan Tuhan? Apa ya? Ikan, ya. Apa lagi? Cumi-cumi. Cumi-cumi. Apa katanya? Ikan. Ikan. Apa lagi? Oh, gurita. Gurita. Kepiting. Piting. Kepiting. Anjing laut. Apa? Lumba-lumba. Apa sayang? Lumba-lumba. Gembrek suaramu itu. Lumba-lumba. Ya, lumba-lumba. Wah, banyak sekali ciptaan. Anjing laut. Iya, di darat, yang bisa terbang dan yang hidup air. Nah, oke. Itu pelajaran kita kemarin. Sekarang Misri tutup dulu suara-suaranya ya. Biar fokus dengerin Misri ya. Nah, hari ini Misri mau cerita kalau Tuhan sudah menciptakan banyak binatang, untuk apa ya Tuhan menciptakan binatang? Kenapa Tuhan nggak ciptain manusia aja? Nggak usah ada binatang. Kenapa Tuhan, gimana caranya ya Tuhan memelihara binatang? Kalau anak-anak melihara kan anak-anak kasih makan ya. Terus kalau harimau gimana caranya Tuhan? Misri, suaranya kurang jelas, Misri. Oh gitu? Oke. Yang lain dengar suara Misri jelas nggak? Katarina dengar suara Misri jelas apa tidak? Jelas. Oke, mungkin Misri harus lebih mendekatkan komputernya kali ya. Kalau kemarin saya pakai headset, lebih jelas kedengaran suara saya, Pak? Iya, pakai headset, pas pakai headset dengar. Waktu pakai headset lebih dengar ya? Karena saya pakai headset ini kesulitannya mendengar suara anak-anak malah yang jadi kurang jelas. Bentar ya Pak, saya pasang headset kalau gitu. Nah, Misri sekarang pakai headset. Lebih jelas Pak? Tetap masih kurang jelas, Miss. Tetap masih kurang jelas. Internetnya saya ya. Papa Samuel, suara saya kedengeran jelas atau tidak? Jelas ya? Atau mungkin di alatnya Bapak mungkin dikeraskan suara volumenya? Yang lain jelas? Oh, sebentar coba sih. Ya, masih kedengaran sih, Miss, hanya agak ini kecil suaranya gitu. Oh, gitu. Ya. Saya berusaha bicara sekeras-kerasnya ya Pak ya. Semoga bisa tertolong. Oke, ya. Nah, ya, Misri juga mau bercerita bagaimana cara Tuhan memelihara binatang-binatang yang diciptakannya. Nah, kita mau berbagi share screen ya. Coba sebentar, Misri mau share screen, kita mau belajar bersama.
Bentar. Wow. Wow. Tujuan Tuhan menciptakan binatang. Apa ya gunanya Tuhan menciptakan binatang? Coba kita lihat. Nah, ya, ada banyak sekali binatang-binatang ciptaan Tuhan. Ya, nah, binatang-binatang ini mereka juga harus makan, mereka juga harus minum, mereka juga harus tidur. Terus bagaimana caranya? Siapa yang pelihara? Manusia nggak berani ya pelihara harimau. Wah, kalaupun pelihara harimau nangkepnya wah cukup sulit. Walaupun ada juga ya di kebun binatang dipelihara, tapi ada banyak lagi yang di luar yang tidak dipelihara manusia. Jadi siapa yang pelihara binatang-binatang ini? Oh, ternyata Tuhan. Tapi kenapa ya Tuhan menciptakan binatang? Coba kita lihat. Wah, ternyata Tuhan menciptakan binatang supaya manusia mempunyai bahan-bahan makanan. Ya, manusia disediakan makanan sama Tuhan. Tuhan kasih ikan supaya bisa dimasak. Seperti tadi ceritanya Miss Nia ya. Mama masak daging ayam. Wah, ayamnya Tuhan ciptakan supaya anak-anak bisa makan daging ayam. Ikan Tuhan ciptakan supaya anak-anak bisa makan ikan. Sehat ya. Juga daging sapi. Siapa yang suka makan daging sapi? Juga makan daging babi. Ada anak-anak gak yang suka makan daging babi? Nah, ada. Wah, Katarina suka ya makan daging babi ya. Nah, ya ternyata Tuhan menciptakan binatang yang pertama adalah supaya manusia mempunyai sumber makanan yang bisa dimakan supaya manusia bisa sehat. Ya, wah, selain sebagai sumber makanan, apalagi ya tujuan Tuhan menciptakan binatang? Wah, ternyata Tuhan menciptakan binatang untuk menolong manusia. Ternyata binatang bisa menolong kita loh. Menolong Samuel, menolong Katarina, menolong Tiffany, menolong Mas Ayu, menolong Demas ya, menolong papa mama juga. Nah, juga ini ada gambarnya menolong Pak Tani. Nah, ini ya, Pak Taninya membajak sawah. Sawah itu buat apa ya? Wah, buat tanam padi. Anak-anak di rumah makan nasi kan? Nah, sebelum jadi nasi, Pak Tani harus tanam padi dulu. Nanti kalau padinya sudah bisa dipetik, bisa dipanen, berubah menjadi beras. Ya, diproses menjadi beras. Setelah jadi beras, dijual di pasar, dibeli mama, dimasak di rumah jadi nasi deh. Anak-anak makan nasi. Nah, untuk menanam padi, Pak Tani memerlukan sapi untuk menolong menanam padi, membajak sawah. Ternyata sapi diciptakan Tuhan untuk menolong Pak Tani. Nah, ada juga anjing. Anjing itu banyak ternyata fungsinya. Ya, bisa menjaga rumah, bisa. Siapa di sini yang punya anjing di rumahnya? Nah, ya, di rumah. Saya di rumah ada anjing yang bantu jaga. Kalau ada orang asing datang, Polisi ya, Mak. anjingnya. Lihat, Mbak, polisinya. Iya, Pak polisi ya punya anjing. Ya, anjingnya menjaga rumah dengan wah dia jaga
ya. Nah, dia jaga rumah supaya kalau ada orang asing dia bisa kasih tahu kita. Nah, kita tahu ada siapa yang datang. Anjing selain menjaga rumah, dia juga menolong bapak polisi. Ya, terus juga dia bisa menolong orang buta. Ya, kalau ada orang buta, ada anjing yang dilatih supaya bisa menolong orang buta. Jadi orang buta kan nggak bisa lihat ya, anjingnya bantu ya supaya kalau dia lagi jalan ada lubang, wah supaya orang butanya tidak jatuh, anjingnya menolong orang buta supaya orang butanya tidak masuk ke dalam lubang. Kalau dilatih, anjingnya bisa tolong orang buta. Juga tolong Pak Polisi menangkap penjahat. Selain itu, anjing, kucing, terus apalagi ya yang bisa dipelihara di rumah, juga bisa kelinci, ya, bisa sebagai teman bermain. Ya, siapa di sini yang punya kucing? Ada yang punya kucing? Nah, kucing juga bisa dipakai buat teman bermain. Selain itu, binatang juga menolong manusia untuk menjadi hiasan. Misalnya, ikan dimasukkan ke dalam akuarium. Dia bisa menjadi hiasan. Papa mama atau anak-anak lagi capek, terus ngeliatin ikan di akuarium, rasanya jadi capeknya hilang ya. Nah, jadi segar. Dua hal ya, alasan Tuhan menciptakan binatang. Yang pertama adalah sebagai sumber bahan makanan untuk makanan manusia. Yang kedua untuk menolong manusia. Nah, sekarang Misri mau cerita gimana caranya Tuhan supaya binatang-binatang itu tetap hidup dan tidak mati ya. Ternyata Tuhan menyediakan makanan buat binatang-binatangnya. Ya, ada pohon pisang Tuhan ciptakan supaya pisangnya bisa dipetik sama monyet terus dimakan. Ya, ada juga rumput di padang buat makanannya sapi, kambing, domba. Ya, juga ada bunga Tuhan ciptakan untuk makanannya kupu-kupu dan lebah. Juga ada ikan. Ikan itu juga ada yang dimakan sama burung, ya. Dan ikan juga mempunyai makanan di dalam laut juga, ya. Ikan besar makan ikan yang kecil, ikan kecil makan plankton. Nah, ya. Semuanya Tuhan siapkan makanan. Juga ada pohon yang tinggi-tinggi, ternyata Tuhan ciptakan supaya jerapah yang lehernya panjang juga bisa makan, ya. Nah, jerapah kalau makan itu dari daun yang pohonnya tinggi. Nah, ada ulat. Ulat ternyata juga Tuhan ciptakan untuk makanan burung. Jadi burungnya bisa makan. Terus ulatnya sendiri makan apa? Ulatnya makan daun. Wah, semuanya Tuhan berikan makanan. Tidak ada binatang yang tidak Tuhan sediakan makanannya. Semuanya disediakan Tuhan. Juga kelelawar. Kelelawar suka makan buah. Ya, dia malam-malam keluar, dia makan buah. Tuhan juga sediakan makanan untuk kelelawar. Ternyata Tuhan sudah sediakan makanan untuk binatang-binatang ini di alam sehingga mereka tidak kelaparan. Selain makanan, apalagi yang disediakan Tuhan ya? Wah, Tuhan juga sediakan minuman. Dari mana dapat minumannya? Oh, dari sungai atau dari kolam kecil atau dari kali, ya. Binatang-binatang ini minum dari sungai. Makanya anak-anak jangan buang sampah di sungai ya. Kalau sungainya kotor,
Kasihan binatangnya, ya. Apalagi kalau kotorannya itu berubah jadi racun. Wah, binatang-binatang ini bisa sakit, bisa mati. Sungai-sungai harus dijaga supaya kalau ada binatang-binatang yang minum dari air sungai, mereka tidak sakit, ya. Sungainya bersih. Anak-anak tidak boleh buang sampah di sungai, ya. Kita harus menjaga kebersihan sungai. Nah, selain makan dan minum, Tuhan juga menyediakan apa buat binatang, ya? Wah, Tuhan menyediakan rumah. Burung-burung tinggal di sarang. Tuhan kasih kepintaran buat burung-burung untuk membuat sarang. Monyet Tuhan kasih pohon buat tempat tinggal. Dia tidurnya di atas pohon. Harimau disediakan tempat di hutan, ya, untuk tinggal. Kelelawar Tuhan kasih goa-goa, goa-goa di atas batu-batu goa. Nah, kelelawarnya dia tidur terbalik itu, ya. Ada juga kelelawar yang tinggal di pohon-pohon. Nah, laba-laba juga Tuhan kasih kepintaran untuk membuat sarang laba-laba. Pernah lihat sarang laba-laba? Pasti pernah, ya. Dan Tuhan juga sediakan air buat binatang-binatang yang hidup di dalam air. Wah, luar biasa sekali Tuhan memelihara, ya. Memelihara binatang-binatang ini Tuhan sudah siapkan makanan, minuman, dan juga Tuhan siapkan rumah buat binatang-binatang ini. Luar biasa Tuhan kita, ya. Tuhan kita memang hebat, hebat sekali. Nah, ya, itu cerita Misri hari ini. Nah, semua sudah dengar cerita Misri. Nah, Misri mau tanya dulu. Sekarang boleh dibuka suaranya. Ya, Tiffany, Katarina, Samuel, sama Mas Ayu. Jadi, Misri mau tanya dulu sama Tiffany. Tiffany, tadi gunanya Tuhan kenapa ya Tuhan menciptakan binatang untuk manusia? Kenapa ya sayang ya? Buat ke rumah. Kan ciptain binatang untuk manusia supaya manusianya juga sehat. Ditanya. Tapi gatal ini. Sudah. Ya, oh, gatal ya kepalanya ya. Iya. Jaga rumah. Oh, jaga rumah. Oh iya, nolong manusia jaga rumah. Yeay. Terus apa lagi ya? Apalagi? Selain untuk jaga rumah, Tuhan ciptakan binatang untuk apa? Tajam. Untuk apa sayang? Bantu omnya kan. Oke, tadi untuk jaga rumah. Hebat Tiffany. Nah, sekarang Katarina gantian. Katarina, kalau Katarina dibuka suaranya sayang. Katarina, Tuhan ciptain binatang untuk apa ya? Untuk dimakan. Untuk dimakan. Untuk dimakan. Yeay. Selain untuk dimakan, untuk apa lagi? Dibersihin. Pelihara. Dibersihin. Iya, kita kalau pelihara rajin bersihin ya. Tapi biasanya binatang diajak apa ya sama Katarina ya? Dipelihara. Bisa diajak main ya. Nah, bisa juga jadi hiasan kalau Katarina pelihara ikan. Nah, binatang-binatang lainnya. Oke. Nah, sekarang Misri mau tanya sama Samuel. Mana Samuel? Hah, Samuelnya hilang. Samuel. Mana ya? Ah, ini ada. Misri tadi nggak lihat. Oke. Samuel, kenapa ya? Tuhan menciptakan binatang supaya untuk apa ya? Iya. Sama ditanya.
Tuhan ciptakan binatang untuk apa? Untuk apa tadi? Tadi kan udah disebutkan. Untuk apa tadi? Untuk yang keras. Apa sayang? Untuk apa tadi? Untuk makanan. Untuk bahan makanan. Untuk apa lagi ya? Jadi bisa tolong kita tadi itu apa? Bisa Tolongin siapa ya? Bisa tolong siapa? Polisi. Tolongin Pak Polisi. Tolongin siapa lagi tadi Misri cerita ya? Orang buta. Orang buta. Yeay. Hebat, luar biasa. Oke, Misri sekarang tanya sama Mas Ayu. Mas Ayu mana ya? Halo Mas Ayu. Mana dia Mas Ayunya? Hai Mas Ayu. Mas Ayu, tadi binatang diciptakan Untuk apa? apa ya? Untuk apa? Untuk menyediakan makanan. Untuk menyediakan makanan. Yeay. Hebat. Apalagi untuk tolong siapa Mas Terus Ayu? untuk apa tadi? Menolong manusia. Yeay. Iya. Terus? Oke, thank you Mas Ayu. Iya. Kenapa Mas Ayu? Ya. Nah, oke. Sekarang, wah, anak-anak sudah hebat, anak-anak sudah tahu ya bahwa binatang diciptakan Tuhan untuk sebagai bahan makanan dan juga menolong manusia. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang juga memelihara segala ciptaannya. Ya, jadi tugas manusia seperti yang Misri sudah ajarkan adalah menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Binatang-binatang tidak boleh dibunuh secara liar karena bisa punah. Sedangkan Tuhan menciptakan untuk menolong manusia. Nah, dan juga ternyata Tuhan juga siapkan makanan, minuman sama rumah ya buat binatang-binatang itu. Nah, itu cerita Misri hari ini. Wah, senang gak ya kita belajar tentang binatang hari ini? Siapa yang senang belajar binatang hari ini? Wah, mana jempolnya yang senang belajar binatang? Nah, ya. Wah, sayang sekali kita masih dalam masa pandemi. Kalau tidak dalam masa pandemi, Misri bisa ajak anak-anak pergi ke Bali Zoo atau pergi ke Taman Kupu-Kupu ngelihat binatang. Ya, semoga tahun-tahun ke depan kita bisa pergi-pergi jalan-jalan seperti itu lagi ya. Nah, oke. Hari ini kita sudah belajar dua hal. Satu, Tuhan, kita belajar bahwa kita harus jadi anak yang sabar. Dan yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan itu menciptakan binatang untuk menolong dan sebagai bahan makanan untuk manusia, dan juga ternyata Tuhan itu memelihara binatang-binatang ini di alam dengan cara yang luar biasa, disediakan makanan, minuman, dan rumah buat mereka. Ya. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Ya, sekalian Misri mau juga kasih tahu. Besok kita ada ibadah bersama. Jadi besok kita masih ada Zoom ya. Zoom-nya akan linknya Misri dan Misnia akan bagikan sebentar di grup ya, di grup WA. Karena ini Zoom ibadah beda dengan Zoom kita belajar. Nanti Misri bagikan link Zoom untuk ibadah besok hari Rabu ya. Anak-anak nanti ya, ditolong sama papa mama untuk membuka link Zoom ibadah besok. Oke, terima kasih. Hari ini anak-anak sudah mau belajar dengan hebat dan tertib dan mau menjawab
luar biasa. Ya, nah jadi Misri mau kasih bintang deh buat yang hebat-hebat. Misri mau kasih bintang buat Katarina. Wah, Katarina mau dapat bintang warna apa? Blue. Blue sama, Misri mau kasih bintang 2. Blue sama apa? Blue sama. Blue sama? Blue sama Red? kuning. Oh, kuning. Oke. Oh, red aja. Misri nggak punya bintang oranye sayang. Adanya kuning. Mau kuning? Enggak, red aja. Kuning. Yeay. Red aja. Apa sayang? Red aja. Oranye ya. Nanti Misri cari dulu bintang oranye ya. Nah, Misri masukin 1. Enggak, maksudnya red. Yeay. Nah, Oke, maksudnya ya Katarina. Nanti kalau ada bintang oranye, Misri red. Katarina. Iya, besok ya bintang red ya. Oke. Nah, yuk sekarang Misri mau tanya sama Tiffany. Tiffany mau bintang warna apa? 2. Tiffany mau bintang warna apa? Yellow. Yellow. Mana yellow? Yellow sama? Green. Green. Oke, yellow sama green. Nah, yellow dan green. Yes. 1, 2. Punya Tiffany. Oke. Sekarang Misri mau tanya sama Samuel. Samuel mau bintang warna apa Samuel? Samuel mau bintangnya warna apa? Yang khas. Biru. Biru dan Sama merah. merah. Oke. Misri masukin ya. 1, 2. Oke. Terakhir Mas Ayu. Ayo sehari. Gitu Mas Ayu. Warna apa? Iya. Bintang warna apa sayang? Warna apa? Warna apa? Warna apa? Green? Green. Oke. Sama apa satu lagi? Sama apa? Blue. Blue. Oke. Green dan blue. Misri hitung ya. 1, 2. Thank you. Thank you. Gitu. Karena hebat semua. Semua sudah dapat bintang ya. Oke, sekarang kita mau berdoa karena kita sudah selesai belajar. Ya. Nah, kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Yesusku. 1, 2. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, Katarina kemarin mau pimpin doa kan? Jadi Katarina mau pimpin doa, oke? Dibuka suaranya Katarina pimpin doa. 1 lipat 2 kepala 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai belajar. Kami sudah selesai belajar. Pimpin kami. Pimpin kami. Jadi anak pintar. Jadi anak pintar. Dan taat.
dan taat. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bintang merah buat Katarina. Yeay. Blue. Udah jadi merah, blue. Oke, blue. Oke, bisa dikasih ya. Oke, karena waktu kita sudah habis. Oke, nah kita mau bilang, now it's time to say goodbye. Say goodbye, say goodbye. Now it's time to say goodbye. We'll see you on tomorrow. Everybody, God bless you. Once more, God bless you. I bless God. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok di ibadah ya. Bye-bye. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Misri mau tutup ya semuanya ya. Misri itu. Catherine juga mau tutup. Iya, 1, 2, 3. Bye.